sel, sitosol, dan organel seperti kloroplas dan mitokondria, dan terutama dalam vakuola. Jaringan ini memiliki sebagian besar vakuola dan sebagian kecil pada dinding sel. Organ tumbuhan yang kaya akan jaringan tersebut adalah daun muda, akar muda, dan buah berdaging. Konsentrasi tertinggi kalium berada di sitosol dan berada dalam kisaran 130 hingga 150 milimol. Kemudian konsentrasi kalium di vakuola berkisar dari sekitar 20 sampai 100 milimol. Selanjutnya konsentrasi kalium pada tumbuhan. Pada gambar 4.7a itu menunjukkan tentang konsentrasi kalium dalam jaringan tanaman dengan pemberian atau tanpa pemberian nitrogen. Pada Mbak Laili, iya, halo. Prof. Iya. Bisa di slideshow? Oh, iya bisa, Prof. Iya, supaya lebih besar. Ya, apakah sudah terslideshow, Prof? Sekarang belum. Oh, belum. Benar, Prof. Saya izin stop screen dulu, stop share. Oh iya. Apakah sekarang sudah terslideshow, Prof? Di tempat saya belum. Sudah, enggak apa-apa, gini aja. Kalau oke. Baik, Prof. Dilanjutkan aja. Untuk tabel 4.12 menunjukkan bahwa kalium optimum sangat mengurangi presentasi. Tindakan ini merupakan efek positif tambahan dari kalium yang juga berlaku untuk tanaman serealia lainnya. Seperti yang sudah dipertimbangkan, kalium mendukung status energi tanaman dan dengan demikian sintesis berbagai senyawa biokimia seperti selulosa, lignin, vitamin, dan lipid. Dalam hal ini, sintesis kutikula daun menjadi perhatian khusus. Kutikula yang kurang berkembang dan juga dinding sel yang tipis mendukung penetrasi dan infeksi jamur dan menurunkan ketahanan terhadap penyakit. Kemudian selanjutnya ada aplikasi kalium fertilizer. Sebentar, sudah dipindah ya slide-nya, kok kayaknya enggak bergerak. Sudah, Prof. Sudah. Oh ya, ini sudah, barusan sudah. Apakah sudah berpindah, Prof? Slide-nya? Oh iya, Mbak. Sudah, tapi mana yang mau dilanjutkan? Ini kayaknya sudah ya tadi, belum? Konsentrasi kalium pada tumbuhan sudah belum? Sudah, Prof. Ya. Sudah ya, lanjut. Selanjutnya tabel 5. Oke. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan hasil maksimum yang diperoleh pada pelakuan K2 di konsentrasi K dalam kisaran 25 sampai 35 pada bahan kering. Kemudian di kisaran konsentrasi K 33 sampai 42 itu terlampau optimum. Kisaran konsentrasi K yang optimal untuk daun yang baru berkembang penuh dari 25 hingga 35. Seperti yang dicatat untuk tomat, kemudian untuk daun yang berkembang dari spesies tanaman lain. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.6. Kemudian konsentrasi kalium rata-rata di kerak bumi adalah 23 gram per kilo. Mineral pembawa kalium yang paling penting dalam tanah adalah feldspar alkali, kemudian muskovit, biotit, ilit. Sumber kalium alami utama dari kalium yang dilepaskan oleh pelapukan. Elemen struktural
dasar feldspar adalah tetrahedron yang membentuk kerangka SiAlO, di mana kalium terletak di celah-celah diikat oleh ikatan kovalen. Selanjutnya ada fraksi kalium di tanah. Fraksi kalium dalam tanah adalah kalium total, kalium yang tidak dapat ditukar, kemudian ada kalium yang dapat ditukar, dan kalium yang larut dalam air. Kalium total terdiri dari mineral kalium dan kalium dalam larutan tanah dan bahan organik. Rata-rata total konsentrasi kalium yang dapat ditukar. Tabel 4.8 itu menunjukkan rata-rata total konsentrasi kalium yang dapat ditukar, konsentrasi kalium yang larut dalam air. Nah, selanjutnya ada grafik 4.9. Nah, pada tanah dengan mineral lempung, terutama kaolinit, memiliki kalium terendah. Dan tanah dengan mineral smektitik, yang juga termasuk mineral lempung, perbandingan kaliumnya 2:1 dengan kalium interlayer. Kalium interlayer memiliki konsentrasi kalium tertinggi. Seperti dapat dilihat dari gambar 4.9, menunjukkan indeks K terlarut menurun secara linear dengan peningkatan konsentrasi lempung dalam tanah. Tingkat K yang larut pada kelompok tanah kaolinitik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tanah campuran dan kelompok tanah smektitik. Kemudian gambar 4.11 menunjukkan profil penipisan untuk kalium yang dapat ditukar. Dari gambar ini sudah jelas bahwa semakin tinggi nilai dC/dx, maka semakin tinggi tingkat kaliumnya. Tingkat kalium yang dapat ditukar. Nah, di mana nilai dC/dx ini merupakan rumus untuk mengukur konsentrasi kalium dalam larutan tanah. Kemudian ada rekomendasi uji tanah untuk fertilizer kalium atau pupuk kalium. Nah, tes yang paling umum untuk kalium yang tersedia adalah kalium yang dapat ditukar diperoleh dengan ekstraksi dengan 1 molar NH3,4Cl atau NH3,4 asetat. Hubungan Ki/I, di mana kuantitas mewakili kalium yang terabsorpsi. Kalium atau kalium terhidrasi non-hidrat, dan intensitas mewakili konsentrasi kalium dalam larutan tanah yang seimbang. Seperti dapat dilihat dari gambar 4.12, kuantitas persatuan intensitas jauh lebih tinggi untuk satu tanah daripada yang lain. Dan tanah tinggi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mempertahankan konsentrasi kalium pada permukaan akar pada tingkat yang lebih tinggi daripada tanah sedang, di mana Ki itu merupakan jumlah kalium yang diserap per sentimeter panjang akar. Kemudian selanjutnya ada fertilizer kalium. Pada fertilizer kalium ini ada jenis-jenis fertilizer. Nah, seperti pada tabel 4.9, pupuk kalium yang paling penting itu ditunjukkan pada tabel 4.9. Nah, dua kelompok besar dapat dibedakan, yaitu ada klorida dan sulfat. Sulfat itu lebih mahal daripada klorida. Untuk alasan ini, klorida lebih disukai, asalkan tanaman tidak klorofobik. Sebagian besar tanaman ladang tidak sensitif terhadap klorida, dan oleh karena itu harus diberi dengan kalium klorida. Seperti kelapa sawit, kelapa memiliki kebutuhan klorida yang spesifik, dengan klorida berfungsi sebagai jenis nutrisi tanaman karena efek osmotiknya. Kemudian kalium nitrat digunakan hampir secara eksklusif sebagai semprotan daun. Kalium metafosfat dan kalium silikat memiliki kelarutan yang rendah dan lebih disukai. Digunakan dalam substrat buatan dengan kalium rendah. Potensi pengikatan untuk menghindari kalium yang terlalu tinggi konsentrasi di sekitar akar. Kemudian ada aplikasi kalium fertilizer atau pupuk kalium.
Spesies tanaman klorofobik tidak boleh dibuahi dengan kalium klorida. Maksudnya tidak diberi perlakuan kalium klorida. Spesies tersebut adalah tembakau, anggur, pohon buah-buahan, tapas, tebu, kentang, tomat, stroberi, mentimun, dan bawang merah. Tanaman ini harus diberi perlakuan dengan kalium sulfat. Jika kalium klorida diterapkan, harus diterapkan pada musim gugur di tanah yang mengandung konsentrasi kalium yang cukup tinggi. Situs pengikatan selektif di zona routing. Dalam kasus seperti itu, klorida dapat tercuci oleh hujan musim dingin, sedangkan kalium diabsorpsi ke mineral dengan perbandingan 2:1 dan karenanya tersedia untuk tanaman di musim berikutnya. Jumlah pupuk kalium yang dibutuhkan tergantung pada status kalium yang tersedia dalam tanah dan pada spesies tanaman. Asalkan status kalium yang tersedia dalam tanah cukup tingkat pemupukan kalium setidaknya harus setinggi jumlah kalium yang ada di bagian tanaman. Yang banyak dalam kasus ini adalah biji-bijian, biji umbi-umbian, akar, atau buah-buahan. Nah, pada tabel 4.10 itu menunjukkan perkiraan konsentrasi kalium di bagian tanaman. Konsentrasi kalium dalam biji-bijian sereal lebih rendah dibandingkan dengan biji polong-polongan, bunga matahari, dan biji lobak. Kemudian ada tabel 4.12 yang menunjukkan bahwa kalium optimum itu dipasok mengakibatkan pengurangan presentasi. Nah, tindakan ini merupakan efek positif dari kalium yang juga berlaku untuk tanaman serealia lainnya. Seperti yang sudah dipertimbangkan, kalium mendukung status energi tanaman dan dengan demikian sintesis berbagai senyawa biokimia seperti selulosa, lignin, vitamin, dan lipid. Dalam hal ini, sintesis kutikula daun menjadi perhatian khusus. Kutikula yang kurang berkembang dan juga dinding sel yang tipis mendukung penetrasi dan infeksi jamur dan menurunkan ketahanan terhadap penyakit. Nah, yang terakhir ada tabel 4.13. Tingkat pemupukan kalium juga dapat menekan efek negatif salinitas karena penyerapan Na yang berlebihan ke dalam sel tumbuhan ditekan oleh kalium. Nah, tabel 4.13 ini menyajikan contoh seperti pada jeruk mandarin, itu menunjukkan bahwa efek depresi dari salinitas pada luas daun diimbangi dengan tingkat pupuk kalium yang lebih tinggi. Semakin tinggi kalium relatif efeknya, maka semakin tinggi tingkat salinitasnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran, masukan dari Prof. Wulan dan teman-teman. Terima kasih. Baik, silahkan yang mau bertanya lebih dulu. Iya, permisi Prof. Saya ya. Silahkan. Tadi dijelaskan bahwa kalium itu banyaknya di bagian tumbuhan yang muda, seperti daun muda, akar muda, dan kemudian buah yang dihasilkan. Nah, juga tadi dijelaskan buah yang dihasilkan itu kaliumnya mengandung kalium klorida. Apakah kalium yang terdapat pada daun muda dan akar muda itu bentuknya sama seperti yang di buah, ataukah mereka memiliki bentuk yang berbeda sesuai fungsinya? Kemudian untuk tadi kan dijelaskan bahwa eksperimen defisiensi kalium atau kelebihan kalium itu kan dihubungkan dengan penambahan NaCl. Apakah eksperimen tersebut itu karena berpengaruh pada transportasi pompa NaK dalam sel atau bagaimana? Terima kasih, karena saya tadi agak kurang jelas, sayanya nggak gitu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, silahkan dijawab aja langsung.
Oh, mungkin ini ya, berarti Mbak menjelaskan pada bagian ionnya, jadi maksudnya karena sama-sama kation begitu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Karena sama-sama kation, maka mereka akan bersaing. Gitu. Ya, saling bersaing. Nah, ketika saling bersaing, ya mana yang menang dan mana yang kalah. Nah, dalam hal ini kalau di dalam tanah itu lebih banyak NaCl-nya, kaliumnya yang kalah gitu ya. Ya, NaCl itu berhubungan dengan salinitas kan. Kalau kalium, kalau KCl itu enggak menyebabkan salinitas kalau kalium. Oleh karena itu fertilizer atau pupuk itu lebih bagus KCl daripada NaCl. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Ya, baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sarifah. Yang pertama, tadi kan pertanyaannya apakah bentuk kalium di buah-buahan dan juga di daun muda itu sama atau tidak? Iya, Mbak ya? Iya. Ya, ya seperti itu. Mungkin jawaban dari saya itu bentuknya secara spesifik saya juga belum begitu tahu. Mungkin sama apa ya? Untuk susunan kimianya. Nah, untuk karena yang membedakan dari kalium klorida dan juga kalium sulfat tadi itu jika tanamannya itu klorofobik seperti itu, Mbak. Jadi kalau tanamannya klorofobik mungkin baik itu pada kalium yang terkandung pada daun ataupun pada buah-buahannya, jika tanaman tersebut klorofobik maka bisa terdapat kalium klorida seperti itu. Karena kalium klorida itu bisa ada jika tanamannya tidak klorofobik. Mungkin seperti itu Mbak jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apa yang mungkin perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan klorofobik? Apa itu maksudnya? Efek osmotiknya. Mungkin karena Cl itu anion ya. Muatannya negatif. Ya, osmotikum itu apa sih sebetulnya?
Kondisi apa osmotikum? Perbedaan muatan. Ya, tekanan yang seperti apa? Tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan. Mungkin seperti itu. Izin menambahkan, Prof. Iya, silakan. Jadi tekanan osmotik itu merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dengan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Ya, jadi pemberian klor itu akan mempengaruhi tekanan osmotik. Sebetulnya tekanan osmotik itu di dalam dan di luar sel gitu loh. Kalau baca definisi di internet itu tidak harus dimengerti bahwa satu sel itu harus tekanan osmotiknya itu harus stabil kan, osmotikumnya. Jadi tekanan yang di luar sel dan di dalam sel itu harus sama, ya. Tidak boleh di dalam sel hipertonis dan di luar sel hipotonis. Ya. Nah, klor ini sangat mempengaruhi osmotikum karena sangat akan mempengaruhi osmotikum di luar maupun di dalam sel. Kalau di luarnya klornya tinggi, maka di luar akan hipertonis. Nah, ini akan mempengaruhi kelarutan atau masuk dan keluar masuknya unsur-unsur hara yang lain seperti kalium. Itu. Nah, terus pertanyaannya tadi itu apakah di ujung daun, di daun muda, di ujung akar dan buah itu apa tadi, Mbak Sarifah? Bentuk Kandungan kaliumnya itu apakah dengan bentuk yang sama begitu? Tadi sudah kadar kaliumnya itu sama atau enggak yang ada di kandungan dalam bentuk ya? Iya, Prof. Dalam bentuk yang sama atau tidak? Ya, sama atau tidak jawabannya? Sama. Ya, sama. Ya, kalau sumbernya sama ya semuanya akan terdistribusi di daun, akar maupun buah itu sama. Baik. Ya. Sudah? Sudah terjawab semua? Sudah, Prof. Terima kasih. Oke. Ya, berikutnya
Silahkan yang lain. Mohon izin bertanya, tadi disebutkan ada yang namanya itu exchangeable kalium atau tadi disebutkan kalium yang dapat ditukar. Itu maksudnya apa ya? Ya, silahkan langsung dijawab. Satu aja ya pertanyaannya. Iya, Prof. Tadi di bagian fraksi dalam apa fraksi kalium di tanah. Iya, Mbak Gedi. Saya izin menambahkan. Untuk kalium yang koloid dalam tanah itu kan mungkin kalium yang sudah bergabung dengan tanah karena kalium tersebut kan sudah larut kemudian berada di dalam tanah seperti itu mungkin Mbak.
kurang lebihnya. Kalium yang sudah bergabung dengan tanah, gitu Mbak. Masih ingat slide saya yang di PPT saya bahwa unsur-unsur itu terjerap, ya, terjerap tahu nggak? Terperangkap, terjerap di dalam partikel tanah. Ya, partikel-partikel tanah itu pada umumnya bermuatan negatif. Nah, kalium itu bermuatan positif, jadi dia terjerap di partikel tanah. Nah, nanti kalau ada ion-ion unsur-unsur lain yang bermuatan positif yang terikat atau terjerap lagi di partikel tanah, maka kaliumnya akan dilepas. Ingat nggak yang gambar partikel tanah itu? Nah, itu yang dimaksud dengan exchangeable. Ya, exchangeable itu partikel-partikel yang saling bisa ditukar gitu, ya. Karena unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu berikatan dengan partikel tanah. Ya, koloid tanah itu, koloid itu kan sebetulnya ada unsur airnya kan di situ. Ya. Nah, kalau yang sudah larut di dalam air ya dia sudah lepas dari partikel tanah. Sudah lepas dari partikel tanah. Ya, kalau exchangeable itu yang masih terjerap di partikel tanah, tetapi dia akan bisa lepas kalau ada unsur-unsur lain yang bermuatan sama kemudian masuk atau berikatan dengan partikel tanah, maka yang kaliumnya akan keluar. Begitu. Ya. Nah, itu makanya mengapa tugasnya ini setelah kuliah, supaya kuliahnya itu dipakai gitu loh. Ya, dasar-dasarnya ada di sana. Ya, ini memang pengembangan dari fungsi dan metabolisme dari masing-masing unsur secara lebih detail, ya, secara lebih detail. Baik, sudah terjawab ya? Iya, Prof. Terima kasih. Ya, masih ada? Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Maaf tadi saya sempat putus sinyalnya. Itu apakah sudah ditanyakan? Nanti saya kurang tahu ya. Saya itu tadi mendengar ada istilah seperti tanah tinggi, tanah rendah, dan fase depresi. Itu maksudnya apa ya, Mbak? Tanah tinggi, tanah rendah itu apakah dataran tinggi, dataran rendah, atau bagaimana? Sama fase depresi itu saya kurang tahu. Makasih. Di presentasinya Laili tadi. Terima kasih. Ya, silahkan ditunjukkan aja kalau ada di slide-nya tadi. Iya, Mbak. Oh iya. Dan tanah tinggi itu maksudnya apa ya, Mbak? Tanah tinggi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mempertahankan.
Iya itu Mbak, saya kurang paham. Ataukah konsentrasi kaliumnya atau bagaimana? Itu Iya, coba keterangan gambarnya itu menjelaskan apa itu? Buffer itu apa? Ya penyangga. Penyangga itu untuk mempertahankan pH-nya gitu loh. Kok ada tanah ya? Ada bahasa Inggrisnya apa sih? Kok ada tanah tinggi? Maksudnya kok di sini ada tanah ya? Padahal gambar itu tidak menyebutkan tanah, tapi menyebutkan buffer. Jadi kalium sebagai buffer. Kalium sebagai buffer. Oh, soil ya. Berarti ya maksudnya bukan tanahnya, tapi lebih ke buffer pH tanah gitu loh. Buffer pH tanah gitu ya. Bukan buffer pH tanah. Jadi ketika kalium diabsorpsi dalam jumlah yang banyak atau tinggi, dalam konsentrasi tinggi, maka delta H-nya juga menjadi lebih tinggi atau buffernya itu menjadi lebih tinggi. Ketika K plusnya yang diabsorpsi itu sedang, maka pH buffernya juga menjadi kekuatan untuk mempertahankan pH-nya itu menjadi rendah atau sedang gitu loh. Jadi ini lebih ke kemampuan kalium untuk mempertahankan pH. Ya. Kalau di kultur jaringan itu kan juga kalium itu juga diberikan dalam bentuk KH2PO4 kan? Ingat enggak? Makronutrien itu ada KH2PO4. Nah, itu KH2PO4 itu fungsinya untuk mempertahankan pH sebagai buffer gitu. Ya. Jadi sebelum dipupuk, tanahnya itu harus diukur dulu kadar kaliumnya. Biasanya kalau kita melakukan pemupukan, memang sebaiknya dilakukan analisis tanah dulu. Ya. Karena kalau kadarnya sudah tinggi, ditambah lagi, nanti dampaknya enggak baik malahan, karena akan terjadi kelebihan
unsur yang kita pupuk tadi, seperti misalnya tadi kan ada ekses kalium ya, kelebihan kalium, apa akibat dari kelebihan kalium, ini juga akan menghambat proses penyediaan energi, karena kalium itu kan banyak digunakan sebagai koenzim untuk mengaktifkan enzim. Enzim-enzimnya yang diaktifkan kan berperan dalam proses metabolisme energi, yaitu respirasi tadi ya, di sitosol maupun di mitokondria. Kalau energinya berkurang, ya otomatis sintesis proteinnya juga akan terhambat. Begitu ya. Iya, Prof. Saya izin menambahkan untuk yang efek depresi. Mbak Kipi, tolong ke slide yang terakhir, Mbak. Nah, untuk efek depresi di sini itu maksudnya efek stres yang efek stres pada daun itu disebabkan dengan meningkatnya pupuk kalium yang semakin tinggi. Jadi jika diberi perlakuan pupuk kalium yang semakin tinggi itu akan menyebabkan stres pada daun gitu, dan akhirnya berpengaruh pada luas daunnya tadi. Seperti itu mungkin Mbak Kris dari jawaban dari saya. Iya, makasih. Apa hubungannya dengan salinitas? Kalau kalium diberikan tinggi, terus apa hubungannya dengan salinitas? pH-nya mungkin, Prof. Ya, salinitas tidak ada hubungan dengan pH. Salinitas itu kadar garam, klornya. Ya, silahkan. Ya, saya tambahkan biar nggak bingung. Sebetulnya penjelasan ini adalah menjelaskan tabel yang di atas itu. Iya kan? Ini adalah hasil penelitian. Kalau diberi salinitas, artinya diberi salinitas itu berarti ditambah NaCl ya. Nah, NaCl-nya itu ada banyak konsentrasi kan itu, dari rendah sampai tinggi. Kemudian selain diberi salinitas juga ditambah kalium dengan berbagai konsentrasi, ada 3. Satunya tidak diberi kalium, satunya 70, konsentrasinya 70 gram per pohon itu. Kemudian yang satunya 150 gram per pohon. Nah, kemudian diikuti pertumbuhan luas area daunnya. Nah, semakin tinggi kadar kalium
yang diberikan ternyata semakin tinggi luas area daunnya. Artinya bahwa kalium ini mampu mengurangi tingkat stres, depresi itu stres, ya seperti istilahnya sama dengan kita itu depresi, tanaman juga depresi ya, stres lah ya, stres akibat salinitas yang tinggi itu dapat dihilangkan atau dikurangi dengan menambahkan kalium. Ya, coba kalau tidak ditambahkan kalium, itu luas area daunnya kan rendah, ya. Semakin tinggi salinitasnya, luas area daunnya kan semakin kecil. Ya, dari yang salinitasnya rendah itu 23,2 cm persegi per pohon, sedangkan yang salinitasnya tinggi hanya 9,7 cm persegi per pohon. Gitu. Nah, dengan penambahan kalium, salinitas yang tinggi itu, maka akan dinetralisir. Ya. Jadi stresnya dihilangkan. Ya. Begitu ya? Ya, makasih Prof. Makasih. Ya. Makasih Mbak Kepi. Ya. Makasih Mbak Laili. Ya, sebetulnya kita tidak harus menerjemahkan bahasa yang ada di buku itu secara letterlek gitu ya. Letterlek itu apa? Secara apa adanya. Gitu. Kita baca aja dari tabelnya itu, ya. Nah, ini sekaligus melatih membaca informasi yang informasinya itu tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk angka-angka. Nah, ketika kita menyajikan informasi itu dalam bentuk angka-angka atau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar, itu kita bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Gitu. Ya. Jadi silahkan itu dipahami, belajar memahami dari tabel, dari gambar. Nah, itu penting, ya. Dan saya kira lebih enak menjelaskan dengan kata-kata sendiri daripada menerjemahkan dari bahasa orang lain. Kadang bahasa orang lain itu maksudnya itu kita malah nggak paham apa sih maksudnya ini gitu. Padahal kalau kita baca dari tabelnya kan kita bisa, oh gitu, ngerti saya gitu loh. Ya, silahkan nanti kalau untuk translate-nya tidak harus translate dari kalimat-kalimat yang ada di buku itu, tapi silahkan kalau itu menjelaskan tabel dibuat kata-kata sendiri, gitu ya. Ya, Prof. Terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa untuk pembelajaran kelompok selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Nanti bagi-bagi untuk kelompok yang lain. Ya. Baik.